kita bikin korupsi. Tapi sekali lagi kepada seluruh wartawan, jangan memberitakan opinimu di mediamu, tapi telusurilah berita-berita itu dengan baik dan benar, selalu konfirmasi kepada yang bersangkutan agar jelas dan tidak salah apa yang diberitakan itu. Karena kita tidak bisa menghakimi, jaksa juga tidak bisa menghakimi, yang bisa menghakimi hakim. Walaupun mereka tuntut 1 tahun, hakim nanti mempunyai hati nurani, mudah-mudahan itu 20 dia apa dijatuhi hukuman 20 tahun atau 21 tahun. Mudah-mudahan ya, amin. Karena itu sekali lagi saya tidak bosan-bosannya sebagai seorang wartawan yang dituakan di Kabupaten Mandailing Natal ini, sangat memohon kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dan juga Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bapak Burhanuddin agar menurunkan tim kejaksaan ataupun komisi kejaksaan ke Mandailing Natal agar clear, tidak ada masalah antara wartawan dengan kejaksaan, antara kejaksaan dengan wartawan maupun masyarakat Mandailing Natal. Saya pikir hanya sampai di sini, Adinda. Ini adalah saksi kita, keringat kita ini saksi kita, bahwasanya kita ingin menegakkan keadilan seadil-adilnya. Oleh karena itu, kami harap Bang Priamor untuk memberikan tanggapan sedikit atas aspirasi kami. Intinya Bang, kami datang ke sini untuk meninjau ulang kembali Bang, meninjau ulang kembali tuntutan yang 1 tahun itu. Ini melukai wartawan se-Indonesia Bang. Baik, terima kasih Bang. Untuk silakan. Sebelumnya Bang, tolong sebagai kita memperjuangkan demokrasi ini, kita letakkan kartu tas kita. Oke. Semua ya. Oke ya. Berdiri di hadapan rekan-rekan semua, mewakili Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang pada hari ini tidak berada di tempat karena ada kepentingan dinas di luar daerah. Kami kasih intel Kejaksaan Negeri Mandailing Natal telah diberikan tugas oleh Pak Kajari untuk bisa menerima rekan-rekan dan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Kehadiran rekan-rekan dari GNPK yang juga ditemani oleh rekan-rekan media, di sini ada Bang Ridwan, Bang Jeffrey dan beberapa yang lain yang pernah ketemu dengan saya. Betul yang disampaikan oleh Bang Ridwan tadi bahwa kehadiran rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Dan dengan pemahaman yang seperti itu, kami yakin dan percaya bahwa keberadaan kita di halaman kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal membawa manfaat positif dan melahirkan situasi yang kondusif. Kami akan menanggapi pernyataan pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi satu persatu. Pertama, tentang perkara pengeroyokan saudara Jeffrey yang terjadi di Lapo Mandailing. Perlu kami sampaikan bahwa penanganan perkara ini dilakukan oleh Polda, dan karena azas kesetaraan dalam penanganan perkara ini dulu dikirimkan oleh Polda ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jadi tidak langsung ke Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Dalam prosesnya SPDP berkas perkara sampai itu P21 itu bukan kami yang menangani, tapi itu ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kami hanya menerima ketika pelimpahan tersangka dan barang bukti, dan itu atas perintah dari Kejaksaan Tinggi. Jadi yang menyangkut pasal-pasal tadi sampai itu dinyatakan P21, itu yang menentukan adalah proses antara Polda Sumatera Utara dengan jaksa peneliti di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kami ketika menerima pelimpahan tahap 2
telah mendapatkan, bersamaan dengan itu mendapatkan rencana dakwaan atau jadi dakwaan yang kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal sama dengan rencana dakwaan yang dibuat oleh jaksa penelitinya ketika perkara itu ditangani di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jadi kami tegaskan bahwa di perkara 170 tidak ada penghilangan pasal. Itu clear dulu, tidak ada penghilangan pasal. Itu 170 subsidiar 351 ayat 1 junto 55. Tadi ada pertanyaan, kenapa tidak masukkan undang-undang pers? Kami mencoba menanggapinya, Pak. Mungkin tanggapan kami tidak benar, karena pengetahuan kami dan pemahaman kami mungkin juga sangat terbatas. Sepemahaman kami, memang bisa dimasukkan undang-undang pers apabila memang kejadian itu terjadi ketika korbannya sedang melakukan tugas jurnalistiknya. Seperti pada saat ini, ketika rekan-rekan melakukan tindakan jurnalis, terjadi sesuatu tindak pidana, maka memang benar bahwa bisa dilapiskan atau dialternatifkan dengan undang-undang pers. Itu pemahaman dari kami. Mungkin kami salah, nanti pimpinan kami yang menilai. Kemudian ada tadi pertanyaan dari saudara Jeffrey yang kebetulan menjadi korban dalam perkara 170 itu. Kenapa juga tidak diakomodir pasal 351? Begini Bang Jeffrey, pasal dakwaan pada pelaku itu sifatnya subsidiaritas atau alternatif. Kita melihat fakta-fakta persidangannya itu lebih mengarah ke mana? Apakah 170 atau 351? Tidak mungkin dua-dua, karena ini satu perbuatan, jadi satulah yang dibuktikan. Dan dari fakta-fakta persidangan, oleh JPU yang menyidangkan perkara itu menyimpulkan atau berpendapat bahwa yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa adalah pasal 170. Kemudian kami menanggapi tentang kekecewaan saudara-saudara dan terlebih-lebih saudara Jeffrey tentang tuntutan JPU yang hanya 1 tahun. Perlu kami sampaikan bahwa seseorang jaksa menyimpulkan berapa tuntutan yang diajukan terhadap diri terdakwa itu berdasarkan pertimbangan objektifnya sebagai jaksa yang menangani, tanpa intervensi dari siapapun, sekalipun itu dari pimpinan kami. Tuntutan itu merupakan pertimbangan objektifnya karena dia yang menyidangkan perkara itu. Apabila rekan-rekan memang kami simpulkan pada hari ini bahwa rekan-rekan kecewa terhadap tuntutan itu, proses hukum ini masih berjalan. Itu hanya tuntutan JPU. Tidak menutup kemungkinan bahwa hakim yang menyidangkan perkara itu berpendapat lain, seperti bagaimana tadi disampaikan oleh Pak yang dari Malintang Pos, bahwa mungkin hakim berpendapat lain, karena tidak selamanya dalam proses penanganan perkara itu antara jaksa dan hakim itu seiring sejalan pendapatnya. Nanti kita lihat prosesnya ketika hakim menjatuhkan putusan, apakah memang tuntutan JPU itu menurut hakim mencerminkan rasa keadilan bagi saudara Jeffrey sebagai korban. Pak, saya tadi Bapak bilang masalah jadwal kerja wartawan ya Pak. Wartawan tidak pernah memiliki batas waktu kerja. Betul. Jika kami bisa meliput di hari kiamat, maka hari kiamat kami beritakan. Baik, kami akan menanggapi abang ini. Saya udah bilang tadi, itu pendapat saya. Pendapat saya tidak harus benar. Saya mau tanya dulu kembali Pak. Bapak kami aja dulu ada persoalan. Kami aja Bapak duduk di sana. Setelah kita bicara masalah permasalahan yang timbul, tidak sesuai tidak ada respon, kesepakatan, terjadi dipukuli. Apakah ini tidak menghalang-halangi pekerjaan wartawan? Kami yang bodoh Pak, kami yang bodoh. Saya rasa ini jelas menghalang-halangi pemberendelan
Baik, kami tanggapin Pak ya. Sebenarnya Sebentar. Harusnya jaksa mempertimbangkan sebab akibat. Kenapa dia dipukuli? Akibat pemberitaan dia. Jadi Bapak jangan membuang undang-undang pers. Jangan hanya pendapat Bapak. baik, Jangan hanya pendapatan Bapak yang Bapak pikirkan. baik. Saya sudah sampaikan tadi bahwa proses penanganan perkara ini tidak di kami. Ya. Tolong itu Benar tidak dipahami. sama kalian. Tetapi yang menentukan tuntutannya kan kalian. Baik. Dan sana hanya rentut. Apa ada di rentutnya dibuat 1 tahun? Makanya izinkan saya menanggapi kan Pak? Boleh kan Pak? Jangan terlalu banyak bohongnya. Yang rela dari azab tanggapannya. Baik. Kami sudah menanggapi statement dari kawan-kawan bahwa apabila rekan-rekan memang tidak puas dengan tuntutan dari jaksa penuntut terhadap 1 tahun, ini prosesnya masih berjalan. Dan apa aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan, saudara-saudara tadi kan sudah menyampaikan akan melaporkan ini ke jenjang yang lebih tinggi. Saya juga hari ini akan melaporkan apa yang terjadi pada hari ini kepada pimpinan saya secara berjenjang. Nanti biarlah pimpinan yang di atas kita yang menilai apakah memang tindakan yang dilakukan oleh JPU sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Terus gini Pak, balik lagi masalah rentut kan kemarin JPU menyampaikan bahwa berdasarkan diskusi bukan prioritas di JPU sendiri, ada pimpinan yang menentukan. Apakah itu benar? Kami tidak terlalu mengumbar prosedur di antara kami, karena rentut itu kan internal kami. Kami tidak akan menyampaikan itu. Yang jelas saya sudah sampaikan tadi, tuntutan 1 tahun itu adalah pertimbangan objektif dari jaksa yang bersangkutan. Baik, Kan pasal tadi kebetulan abang dari itu pasal 170. Itu ancamannya berapa Pak? ancamannya 7 tahun. Logikanya Pak, 7 tahun ke 1 tahun, dan tuntutan itu diberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tuntutan dari 7 tahun ke 1 tahun. Apakah itu logik? Satu, kedua Bang, yang saya tahu, saya juga pernah terpidana, saya juga pernah diproses di kejaksaan. JPU pasti mengusulkan kepada penyidik, ini berapa tuntutan yang mau dibuat? Maaf Bang, ini saya merasakan sendiri loh Bang. Makanya ini pasti ada masuk angin. Maaf Bang. Lihatlah kami ini sebenarnya mitra kerja Kejari loh Bang. Kenapa bisa kami begini dibuat oleh Kejari menerima Natal Bang? Kalaulah tadi dari 7 tahun ke 2,5 tahun dituntut, kami tidak akan ribut ini Bang. Ini 7 tahun ke 1 tahun, 6 tahun Bang dipotong Bang. Ada apa ini? Ada apa? Pertanyaannya ada apa? Berarti ada pendapatan yang masuk. Maaf Bang, maaf. Saya pernah 2 kali saya diproses di sini. Ampun Bang, tolonglah tegakkan keadilan Bang. Janganlah uang aja yang menjadi patokan Bang. Tolong sampai seharusnya Bang kasih pidum yang di sini Bang. Bukan kasih intel. Kasih pidum lah yang menalangi ini semua, menangani ini permasalahan. Abang kasih intel Bang. Kasih pidum yang sebenarnya bertanggung jawab tentang hal itu di sini. Baik, terima kasih Bang aspirasinya. Saya sudah sampaikan bahwa tuntutannya memang 7 tahun. Ancaman tertingginya paling lama 7 tahun. Saya kembali menyampaikan bahwa kenapa itu 1 tahun, itu menurut pertimbangan JPU-nya, yang pantas adalah 1 tahun. Apakah itu nanti oleh pimpinan kami di Kejaksaan Tinggi menganggap bahwa tuntutan itu tidak mencerminkan rasa keadilan, ya kita tunggulah pertimbangan dari Kejaksaan Tinggi.